Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel Petani Wong Alas Kendeng, channel yang selalu setia memberikan informasi tentang budidaya tanaman pangan. Bagaimana budidaya tanam timun baby agak berbeda dengan tanam timun besar lainnya. Kali ini Wong Alas Kendeng akan mencoba mengulas cara budidaya timun yang perlu kita pahami supaya tanaman dapat berproduksi tinggi dan dapat panen dalam jangka waktu yang lama. Kebetulan kali ini kita bertemu salah seorang petani timun baby di lahannya seluas 1/4 bahu yang berhasil membudidayakan tanaman timun varietas Labana F1, di mana timun baby ini adalah timun yang kecil yang mempunyai keunggulan rasanya dan daya jual yang cukup lumayan tinggi, karena 2 minggu kita sudah bisa panen. Baik, kali ini kita akan memperkenalkan tanaman timun baby dengan mengikuti perbincangan berikut, dan jangan lupa selalu subscribe, like, comment, share, dan tekan lonceng notifikasi. Let's go! Sahabat Wong Alas Kendeng, saat ini kita berada di Desa Karangasem, Kecamatan Wirosari, Kabupaten Grobogan. Nah, kebetulan sore hari ini saya berada di lahan salah seorang petani yang membudidayakan tanaman timun. Untuk mendapatkan pengetahuan bagaimana menanam timun, kebetulan saya langsung bertemu dengan salah seorang petani tersebut. Selamat sore Pak Toto. Nggih. Selamat sore. Alhamdulillah sehat nggih Pak Toto. Sehat selalu. Nah, kenapa ini panjenengan kok memilih tanaman timun di musim seperti ini? Begini, sebelumnya saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk tanaman timun pada saat ini, karena curah hujan tidak menentu yang sering setiap hari hujan, kita memanfaatkan air hujan itu supaya kita menanam timun, karena timun itu membutuhkan air tapi tidak mau air gitu. Oh, tidak terlalu banyak, cukup. Ini luasannya jenengan berapa ini untuk tanaman timun ini? Ini kan luasannya sebenarnya itu ya lumayan lah, ada 1 hektar lebih, karena kita butuh waktu yang singkat, yang enak lah. Jadi potongan-potongan ini yang kita manfaatkan setelah jagung itu ada timun, ada tomat, dan ada terong. Sayuran sayur-sayuran. Terus kemudian ini jenengan atur jarak tanam berapa timun jenengan ini? Kalau jarak tanam ini yang kita pakai itu antara 40 sampai 50 kali 50. Ya, 50 kali 40 siapa semua. Terus kemudian ini pakai lanjaran. Terus kemudian ini di atas gulutan tanpa mulsa nggih. Tanpa mulsa. Kalau seluas sekian ini kurang lebih bisa memuat berapa pohon kurang lebihnya Pak Toto ini? Kalau kita karena pengalaman belum begitu merinci total pohonnya, jadi kita tanam, kalau kurang bibit beli lagi lah. Akhirnya kadang-kadang bisa 4 kampet, ada yang 6 kampet. Ya kebutuhan bibitnya 4 kampet ya gitu. 1 kampet itu berapa harga sekarang itu kalau beli di toko Pak? Akhir hari ini agak naik harganya. Yang kemarin tuh ada antara 35 sekarang sampai 60.000. 60.000 per kampet ya. Nah, sahabat semua, 1/4 ini membutuhkan benih timun itu 4 sampai 6 kampet. 6 kampet ya. Ini jenisnya apa Pak Rahartani? Kalau jenisnya nanti bisa dilihat. Itu ada di situ, tapi saya kurang tahu persis. Yang di sini memangnya dimanfaatkan untuk tanaman timun karena kita butuh air tapi tidak mau air. Artinya musim hujan seperti ini kita tidak usah mengairi, tapi sudah bisa diguyur air hujan gitu ya. Berarti ini tanpa ngocor dan sebagainya enggak ya? Cukup mendapatkan air hujan. Yang kemarin, panenan yang kemarin yang sebelah itu, kemarin tuh waktu sudah panen 17 kali panen itu, karena agak
kering, dikasih air, nah terus turun hujan, akhirnya malah mati, gitu ya. Karena kelebihan air gitu. Iya. Terus sepengetahuan Pak Toto, ini dari tanam hingga bisa berbuah dan panen itu membutuhkan berapa waktu ini? Ya, kalau kita tanam memangnya begini Pak, kita tanam itu yang agak riwil itu, yang agak sulit itu penyiangan atau perawatan untuk membersihkan gulma atau rumput ya. Itu antara setelah panen itu 15 hari kita membersihkan, nanti 10 hari kita bersihkan lagi. Nah, setelah tumbuh daunnya melebar sudah berkurang untuk rumput-rumput itu karena tidak ada mulsang. Nah, akhirnya yang siap berbunga dan berbuah itu setelah umur 30 hari sudah mulai berbunga dan pentil gitu, yang buah kecil-kecil. Nah, kita bisa ambil itu sekitaran umur 40 hari atau 45 hari itu bisa panen. Karena ini sistemnya untuk pembeli atau yang kita jual itu timun muda, istilahnya yang sekarang tuh timun baby ya, maksudnya di rumah makan atau restoran yang ada. Nah, itu 10 hari sudah mulai berbunga dan pentil gitu, yang buah kecil-kecil. Nah, kita bisa ambil itu, diambil timun muda. Jadi kalau yang sudah tua-tua enggak. Kalau yang tua malah enggak laku ya? Enggak laku. Nah, biasanya limbah yang tua ini kan misalkan kita sortir ketuaan, ini dimanfaatkan untuk apa Pak Toto? Yang selama ini kan dari tetangga atau teman yang mungkin punya ternak itu langsung dikasih informasi, ini loh ada limbah timun, kalau ya buah nganu tanaman yang lain misalkan kol atau sawi itu diambil untuk pakan ternak lah. Kalau timun ini pupuk yang digunakan apa saja nih Pak Toto? Untuk sementara ini dasaran untuk tanaman ketimun ini nganu biasa pupuk kandang atau istilahnya betul organik. Lah kemudian kalau dibantu pupuk kimia seperti MPK atau Ponska situ saja. Semua ini menggunakan pupuk NPK sama Ponska. Kelihatannya ini subsidi semua ya yang digunakan untuk pupuk timun ini ya? Ya, kebetulan memangnya subsidi Pak. Lah, tadi disebutkan bahwa 40 hari sudah bisa panen. Panen pertama kemarin pengalamannya Pak Toto ini mendapatkan berapa nih? Kalau kemarin ini kan sudah dipanen 3 kali ini yang 3 kali ya? Sudah 3 kali. Kalau ini umur berapa Pak Toto nih? Ini berarti sekitar hampir 50 hari Pak. 50 hari. 50 hari. Sudah panen 3 kali. Panen 3 kali. 3 kali. Satu kali panen mendapatkan berapa ini? Satu kali panen kemarin tuh dapat 4 kasang Pak. 4 kasang. 4 sak. 4 sak 4 kasang itu rata-rata per kasangnya itu antara 60 sampai 70 kilo. 60 sampai 70 berarti 60 kali 4 sak ya. 6 kali 4 berarti 240 ya? Iya. 240 kilo kali berapa harga terakhir Pak? Untuk kemarin harga ini stabil, yang dari 8.000 terus turun 7.000. Nah ini karena sekarang 6.000. Ya 6.000 sahabat semua. Jadi setiap satu kali panen Pak Toto ini mendapatkan 6.000 kali kurang lebih 240 ya kilo per satu kali panen. Nah ini lumayan juga Pak Toto. Dari awal tanam, panen pertama hingga daur tanaman ini bisa panen berapa kali? Yang pengalaman yang kami jalankan selama ini itu yang maksimal itu 17 kali. 17 kali ya. Bisa 9 sampai 20 kali, tapi yang ke belakang itu rata-rata hasilnya berkurang. Tapi sampai bisa 17 sampai 17 kali. 17 kali panen Coba bayangkan kalau 17 kali panen, satu kali panen mendapatkan 240 kilo rata-rata Ya, sahabat semua. Hama penyakit yang pernah ditemui Pak Toto apa saja nih? Kalau hama penyakit itu biasanya kutunya macam lalat buah itu, yang terus yang kayak helm yang kalau di sini dikatakan tuh
foto helm, Pak. Oh, helm. Foto helm yang warna kuning sama bintik-bintik hitam itu. Serang biasanya buah sama daun. Ya, waktu bunganya, Pak. Bunganya. Bunga. Ya, bunga. Bunganya Nyerangnya serang. bunga, jadi tidak bisa berbuah. Gitu. Oke. Cara mengatasinya tadi disemprot pakai pestisida ya? Pestisida yang ada saja. Yang ada saja, nggih, yang bisa membunuh itu yang hama penyakit itu, nggih. Tidak terlalu muluk-muluk pestisida apa-apa, enggak. Ini Nggih. sementara pestisida yang ada kita manfaatkan, ternyata masih bisa Mengatasi. nggih. Nggih, sahabat semua, demikian tadi perbincangan kita dengan Pak Toto, salah seorang petani Desa Karangsem ini yang kebetulan membudidayakan tanaman timun di lahannya seluas 1/4 bau ya. Ya, kurang lebih 1/4 bau. Oke. Terus kemudian ini luar biasa, tanamannya sudah dilakukan panen tadi berapa? 3 kali. Nggih. Terima kasih Pak Toto atas kasih. penjelasannya. Nggih. Sahabat Wong Alas Kendeng, terima kasih. Kita kembali ke channel Wong Alas Kendeng.